Halo, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa ya, kita kemarin liburnya cukup panjang ya. Saya kaget sekali, tiba-tiba Solo, Jogja, Semarang kebanjiran mobil dari Jakarta ya. Wah, luar biasa ramai sekali. Ya, saya kalau lihat kondisi seperti ini kok muncul optimisme dari saya kalau Indonesia ekonomi sebenarnya fine-fine saja ya, dan saya berharap di akhir tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 ekonomi Indonesia bisa segera recovery. Ya, sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dari video saya ini, sehingga nanti ketika saya upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan apabila Bapak Ibu mendapat manfaat dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk beri tanda jempol ya. Dan silakan share market review saya. Oke, kita mulai saja. Tidak terasa ya, kita sudah 4 hari nih. Kita udah 4 hari tidak ada market review ya, sepi ya. Kalau buat saya itu suatu kesempatan untuk istirahat. Bayangkan setiap hari saya buat video ini ya, setiap hari, dan tidak terkecuali Sabtu dan Minggu saya juga buat. Bahkan kemarin waktu liburan saya menyempatkan diri untuk buat video bagi teman-teman member VIP, suatu video pembelajaran mengenai risk management. Jadi ada salah kaprah yang selama ini yang kita mungkin bukan salah kaprah, tapi karena minimnya pengetahuan atau minimnya informasi yang disampaikan, sehingga kadang-kadang membuat kita para trader menjadi salah menentukan risk management. Jadi saya kemarin buat videonya, ya lumayan 19 menitan, dan saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia, di member VIP, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran ya, praktikal dan tips and trick dari saya, bagaimana caranya kita untuk bisa trading dan baik dan benar, bisa mengarungi market dengan benar. Dan sekilas saya menunjukkan video Bapak Ibu yang tanggal 27 kemarin ya. Nah, ini videonya prepare for IHSG bullish. Kenapa sih saya harus menampilkan ya cover video-video sebelumnya ya? Biasanya setiap kali saya buat video, saya selalu menampilkan cover dari video sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk mereview. Saya pun mereview hasil analisa saya. Apakah analisa saya cukup relevan menghadapi kondisi market. Dan luar biasa hari ini IHSG walaupun ditutup sedikit di bawah ya, sedikit di bawah di candle kemarin, walaupun tidak bikin lower low, dia close-nya masih di atas, tapi cukup menegangkan hari ini ya. Dia bergerak di level supportnya dia, dan beberapa waktu ke depan saya lihat masih bisa sideways, tapi peluangnya ke depan kita nantikan IHSG bisa comeback ya, bisa bullish lagi, bisa kembali ke jalur uptrendnya. Dan beberapa laporan keuangan di kuartal ketiga juga sudah dirilis, dan beberapa menunjukkan performance yang lumayan baik ya. Walaupun ada juga yang di bawah yang turun, tapi saya lihat turunnya juga nggak terlalu signifikan. Yang mana artinya wajar ya, ketika situasi ekonomi seperti ini mengalami kontraksi itu suatu hal yang wajar, tapi tidak separah yang dibayangkan dari banyak orang. Dan saya lihat cukup oke ya, saya cukup oke bahwa saya melihat ekonomi Indonesia akan punya potensi untuk recovery dengan sangat cepat. Dan ini ada cuplikan hasil porto kita hari ini ya. Luar biasa sekali teman-teman kita. Ini porto dari member ya. Wow, ini Mandiri plus 12%, luar biasa, dan di bawahnya ada Antam 53,31%. Dan
ini adalah soal tabungan juga, tabungan dan untuk anaknya yang akan kuliah ya. Jadi ketika ini waktunya untuk kuliah akan dicairkan ini ya, punyanya salah satu trainer kita, luar biasa sekali. Walau begitu dia juga punya di rekening yang terpisah untuk trading ya, untuk trading masih dapat 5,59%. Keren. Hari ini Antam bagus ya, hari ini Antam bagus. Dan satu lagi WIM. Wah, ini WIM juga spektakuler. Kalau WIM kita sudah analisa ya, udah dari minggu kemarin saya sudah kasih tahu analisanya saya, dan ada yang sampai plus 49,19%. Di grup umum kita juga ada juga ibu-ibu bahkan ya plus 40-an% juga, 45%. Sekian lah. Luar biasa sekali ya. Jadi ya bermanfaat kan untuk bagi teman-teman Bapak Ibu, walaupun di grup umum sekalipun masih bisa dapat manfaat dari video saya ini. Dan tadi kita juga trading 2 kali ya, saya cukup lumayan dapat dari Same ya, trading TikTok saya tadi. Jadi Same lumayan menarik nih Same nih. Dan selain Same ada juga yang trading di WIM juga tadi, trading cepat, fast trading ya, scalping ya. Dan saya akan bagikan menu untuk besok nanti ya. Sebelum saya bagikan, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk klik dan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan kalau Bapak Ibu merasa mendapat manfaat, share video ini dan channel YouTube ini sehingga channel YouTube ini bisa semakin berkembang dan kita semua bisa mendapat manfaat yang baik ya. Oke, kita mulai saja ke analisa kita hari ini ya. Ini seperti saya bilang, IHSG candlenya walaupun di bawah ya, slightly di bawah nih. Nah ini walaupun di bawah candlenya, tapi dia masih tertahan di atas selendang, itu good news-nya. Jadi di balik sesuatu yang kita bilang, wah turun gitu ya, tapi syukurlah dia masih bisa di atas selendang, yang mana artinya saya lihat dia masih berpeluang untuk, kalau di atas selendang itu, apalagi selendangnya juga di atas skyline, yang berarti secara jangka menengah, kondisi ini bagus ya. Kondisi IHSG secara jangka menengah masih baik. Dan dia sedang sideways. Dan saya lihat ini oke, peluang masih bagus. Kita pantau. Pergerakan IHSG masih ada di level ini, saya lihat masih di bawah level 5.150. Jadi waspadai pergerakan yang sideways ya. Waspadai pergerakan yang sideways. Ini range-nya di sekitaran ini, range sideways-nya. Nah, ini range sideways-nya ya. Jadi antara pucuk candle dan kira-kira di batas selendang bawah ya. Saya lihat ya range-nya bergerak masih di sekitar ini 5.075 sampai dengan 5.125, 130 ya. Itu range-nya ya. 5075 sampai 5130. Sementara ini IHSG masih bergerak di level-level itu. Jangan terlalu agresif dulu, khususnya di emiten-emiten yang pemegang market cap Indonesia ya, lebih untuk saving aja dulu sementara waktu. Ya, terus bagaimana dengan sektoralnya? Sektoralnya kita coba cek Agri. Ya, kita mulai dari Agri. Agri kemarin seperti Bapak Ibu ketahui ya, naik dan tiba-tiba koreksi. Nah, endingnya hari ini seperti ini ya, kurang baik ya. Tapi walau begitu dia masih tertahan di level supportnya, dan level supportnya cukup tebal karena dia bergerak masih terbatas di range tertentu ya, masih di range ini ya. Jadi saya lihat dia sebenarnya masih sideways. Nah, ini masih sideways dia. Nah, ini dia masih di level sideways-nya. Jadi saya lihat sebenarnya belum kemana-mana ini sektor agri ini. Jadi ya kita jangan terlalu agresif aja. Kalau mau belanja boleh ya, sekitar level-level bawah ini kita udah mulai bisa belanja lagi. Pada dasarnya saya melihat sektor ini secara jangka menengah masih oke ya. Harga komoditi sawit masih bagus, cukup oke karena Indonesia sudah menerapkan
kebijakan bio solar B100 ya, yang mana 100%-nya akan dipakai untuk minyak sawit. Itu dalam waktu dekat mungkin saya rasa akan segera segera merata ya. Yang saat ini yang sedang kita gunakan tuh kalau nggak salah B60 atau B70 ya, yang artinya 60-70 komponennya sudah minyak sawit ya. Jadi saya melihat harga minyak sawit ke depannya walaupun turun pun kita nggak perlu khawatir karena konsumsinya tetap masih bisa kita dalam negeri konsumsinya cukup besar ya. Kemudian finance. Nah, finance ini cukup menarik ya, cukup oke hari ini. Walaupun tadi dia sempat turun ya, tapi kemudian dia bisa recover, dia bisa naik comeback lagi dan posisi masih sideways ya. Dan saya lihat BRI, Bank Mandiri ya, tadi juga sudah kita lihat beberapa teman kita portonya juga bagus banget. Bahkan saya sudah review juga di market review mingguan ya, BMRI dan BRI saya jagokan untuk dibelanja dan hari ini ternyata rebound ya, bagus sekali ya. Kemudian ada finance, terus ada mining. Ya, mining walaupun sempat naik ya, tapi dia turun, ditutup di bawah, masih di selendang sih, masih oke ya. Kalau saya bilang memang karena dia masih sideways dan dia masih berusaha untuk comeback, masih berusaha untuk naik ya. Ya, kalau mining agak susah karena komponen harga komoditi sangat kuat di sini ya. Jadi kita melihat pada dasarnya sih sebenarnya mining ini masih oke banget. Jadi hold aja bagi Bapak Ibu khususnya Antam, Inco, Tins itu masih saya lihat trennya masih bagus ya. Kemudian ada miscellaneous industry. Nah, ini oke ya, miscellaneous industry masih oke, masih cakep lah. Masih di situ-situ aja sih sebenarnya, tapi pada dasarnya dia selendangnya udah mulai golden cross, sudah mulai naik-naik, pelan-pelan mendekat naik ya. Kemudian ada basic industry. Nah, basic industry hari ini bikin galau, sempat bikin galau, dia turun. Kalau begitu tertahan di bottom selendang dan dia kemudian rebound. Saya berharap nanti dia besok bisa hijau lagi ya. Hari Senin itu wajar sih ya, setelah ini berdasarkan pengalaman saya, Senin itu sering kali banyak merahnya dan itu kesempatan buat kita untuk beli barang sebenarnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Saya lihat sih ke depannya 1 minggu ini akan bagus trennya. Coba nanti kita lihat ya. Kemudian ada trade hari ini bagus. Nah, ini trade bagus banget ya. Nurut dia masih uptrend, di jalur uptrend. Kemudian ada consumer. Consumer tetap masih kurang bagus ya, consumer. Kalau begitu tadi ada beberapa emiten sebenarnya yang cukup bagus ya, sudah mulai rebound dari bottomnya. Nanti coba kita lihat beberapa. Dan semoga ini bisa segera recovery ya. Consumer sebenarnya saham yang sangat-sangat defensif dan sangat baik sekali untuk Bapak Ibu nabung. Ya, infrastruktur, ada infrastruktur yang saya belum ulas. Infrastruktur ya masih going under ya. Masih nyelam. Nah, saya lihat ini. Ini adalah dia punya area support dan ini adalah area resistennya. Nggak pakai skala, saya cuma gambar kira-kira areanya saja ya. Jadi infrastruktur coba siapa tahu ini adalah level bottom dan bisa diserok ya. Coba nanti. Terus properti. Nah, properti juga koreksi. Tapi saya lihat properti ada beberapa, nanti saya bisa ada rekomendasi juga properti yang cukup aman untuk dibelanja. Ya, ini dari segi sektoral, saya akan berikan 5 emiten yang untuk Bapak Ibu besok bisa antisipasi pergerakannya. Kita akan coba ulas Antam. Antam ini cukup menarik ya, karena dia tertahan di area selendang dan kembali di level saya punya level resisten saya. Tadi sempat di atas 1110, walaupun penutupan dia turun ya, di 1100 saja.
Target saya kalau jalurnya begini tetap target saya 1180 ya. Kalau dia bisa breakout 1180 akan menarik sekali nih. Mantap. Terus kemudian yang kedua adalah TINS. Ya, TINS juga oke ya TINS ya. TINS dia penutupan di atas lendang, itu sudah tanda baik ya, tanda recovery dan ini confirm untuk buy. Tadi sore harusnya ini saya rekomendasi untuk buy nih. Tapi saya tadi sore ada apa ya? Sehingga saya lupa untuk rekomend ini. TINS oke, ini menarik banget untuk di buy. Coba kita lihat besok ya. Kemudian Paywon. Nah, Paywon karena dia sudah di level resisten, ini baru aman untuk buy apabila dia bisa mampu breakout V-line-nya. Jadi kalau dia bisa breakout V-line di 420, target saya berikutnya ke 446 ya, itu Paywon. Kemudian MDKA, ya. Walaupun masih sideways, kenapa yang saya bisa rekomendasi ini karena dia tadi sempat turun dan kena supportnya dia di bawah bottom selendang yang mana saya melihat berulang kali sebenarnya bottom selendang yang garis kuning ini bolak-balik jadi cukup kuat buat dia ya. Ini mantul dari garis kuning dan saya melihat ini juga kelihatannya garis kuning ini cukup oke ya. Jadi supportnya dia. Nanti kita coba lihat MDKA. Kalau dia besok candlenya bisa biru tua, silakan mulai trading untuk di MDKA. Lalu setelah ini ada BTPS. Nah, BTPS juga sama, mirip-mirip sama MDKA ya. Rebound dari selendang yang garis kuning ini cukup jadi supportnya dia ya, cukup support kuatnya dia. Target lah dia bisa naik di atas selendang, itu akan baik sekali. Oke, itu market review dan rekomendasi saham dari saya. Senang sekali akhirnya bisa kembali ya mengudara. Libur kelamaan gak enak ya. Harusnya 1-2 hari cukup lah. Oke, itu dulu dari saya. Jangan lupa selalu untuk menjadi dampak, jadi impact yang baik bagi bangsa ini. Dan caranya sangat mudah, cukup menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, disiplin dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa semua. Happy cuan, God bless you all.